إلى حضرة النبي محمد. حسن مني أن أمسك عنة الكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Menuju Cahaya TV, tempat kita bersama-sama mencari ilmu dan memperdalam pemahaman kita tentang agama Islam. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah fenomena yang cukup kontroversial di kalangan umat Islam, yakni tentang klaim kerawuhan Rasulullah SAW dan kaitannya dengan beberapa tokoh, termasuk Raja Habib Umar bin Hafidz serta Rizik Syihab. Dalam video ini, kita akan mencoba mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di balik klaim tersebut dan mengapa hal ini perlu mendapatkan perhatian serius. Kita semua tahu bahwa Rasulullah SAW adalah teladan utama bagi umat Islam di seluruh dunia. Setiap tindakan dan perkataan beliau menjadi pedoman hidup bagi kita, dan mengikuti sunnah beliau adalah kewajiban bagi setiap muslim. Namun belakangan ini muncul fenomena di mana beberapa orang mengklaim bisa merasakan atau bahkan melihat kehadiran Rasulullah SAW dalam majelis mereka, meskipun beliau telah wafat lebih dari 1.400 tahun yang lalu. Fenomena ini dikenal dengan istilah kerawuhan, yang secara harfiah berarti kehadiran atau merasakan kehadiran Rasulullah SAW dalam bentuk yang tidak tampak oleh panca indera biasa, namun dianggap bisa dirasakan oleh sebagian orang dalam pertemuan tertentu. Meskipun begitu, klaim ini sering menimbulkan kontroversi dan perdebatan di kalangan umat Islam. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan kerawuhan ini, dan bagaimana pandangan para ulama terhadap klaim semacam itu? يوم يا إخوة يكون على المنبر يخطب فجأة يجدونه يبرق بعيونه وينظر في عيونه كذا يمين وشمال يوهمون الناس أن الملائكة حضرت ولا واحد على المنبر يخطب وفجأة يا مرحبا بالمصطفى يا مرحبا يوهم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل كذا. مجرمون والله ما يستحون، يكذبون بلا حياء ويضعون الآثار والناس مساكين ما تستطيع تميز، وهذا شيء قال ثبت عن الصحابة أنهم فعلوا كذا وكذا، كذاب ما فعلوا. أما أن يوجد صادق نتحداه أن يأتينا بأثر واحد عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن السلف فيه أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته. Pada sebuah kesempatan di Madinah, seorang ulama Madinah dengan tegas memperingatkan kepada Habib Umar bin Hafidz, seorang tokoh terkemuka dari Yaman yang dikenal dengan tradisi Ba'alawi, tentang klaim kerawuhan yang ada dalam majelis ilmu beliau. Ulama tersebut berpendapat bahwa sensasi yang diklaim sebagai kerawuhan Rasulullah SAW dalam majelis ilmu Habib Umar hanyalah sebuah akting belaka, sebuah bentuk kedustaan yang dapat menipu umat. Ia menegaskan bahwa klaim tersebut tidak berdasar pada ajaran Al-Quran dan hadits yang sahih, dan justru bisa menyesatkan umat Islam dari ajaran yang benar. Klaim bahwa Rasulullah SAW hadir dalam majelis mereka dan bisa dirasakan oleh para peserta menjadi bahan perdebatan. Apakah benar Rasulullah SAW bisa hadir di tengah umat setelah beliau wafat? Tentu saja, kita tidak dapat mengabaikan pentingnya kembali kepada sumber yang sahih untuk menentukan apakah klaim semacam ini bisa diterima dalam Islam. Arti kerawuhan dalam Islam. Sebelum kita melangkah lebih jauh, penting untuk kita memahami arti dari kerawuhan itu sendiri. Dalam bahasa Indonesia, kerawuhan berarti kehadiran atau merasakan hadirnya. Dalam konteks ini, kerawuhan Rasulullah SAW merujuk pada klaim bahwa seseorang dapat merasakan atau bahkan menyaksikan kehadiran fisik atau spiritual Rasulullah SAW meskipun beliau telah wafat. Namun, klaim ini seringkali tidak dapat dibuktikan dengan jelas dan tidak memiliki dasar yang kuat dalam Al-Quran maupun hadits. Dalam agama Islam, kita diajarkan untuk selalu berpegang teguh pada ajaran yang jelas dan sahih, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.
Kita juga diajarkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat dan tidak ada lagi kehadiran fisik beliau di dunia ini. Oleh karena itu, klaim kerawuhan ini menjadi sesuatu yang perlu dicermati dan dipertanyakan, karena bisa menyesatkan umat Islam jika tidak dilandasi dengan pemahaman yang benar. Selain Habib Umar bin Hafidz, klaim serupa juga pernah diungkapkan oleh Rizik Syihab, seorang tokoh yang juga dikenal cukup kontroversial di Indonesia. Dalam sebuah video yang viral, Rizik Syihab menegaskan bahwa klaim kerawuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai majelis ilmu yang seringkali dihubungkan dengan tokoh-tokoh dari tradisi Ba'alawi bisa jadi bukanlah hal yang benar. Orang muda, tidak perlu saya sebutkan namanya, sedang mengajar umat begini di Jakarta, tiba-tiba apa dia katakan? Diam semua, Nabi sedang masuk. Diam semua, Nabi sedang masuk. Semua diam, umat seperti terhipnotis, diam. Setelah itu, Nabi sudah jalan, Nabi kirim salam kepada Anda semua. Apa ini? Ini khurafat, minal makdzubah. Saya termasuk yang protes keras hal-hal semacam ini. Andai kata pun benar, menurut sejarah para aulia, tidak ada wali yang memamerkan kewalian. Tidak ada wali yang memamerkan kewalian. Tidak ada wali yang memamerkan kewalian. Apa di sini memamerkan? Mempertontonkan. Andai kata benar ada wali, yang melihat satu keajaiban sedemikian rupa, tak ada wali yang mempertontonkan keajaibannya di hadapan umat. Para aulia tawadu. Mereka justru menutup, enggak menjadikan fitnah. Itu yang pertama. Yang kedua soal mimpi-mimpi. Dikit-dikit cerita mimpi ketemu Rasulullah. Tadi pagi habis coffee break bersama Rasulullah. Tadi malam makan malam bersama Rasulullah. Saya sering dengar berita-berita macam itu. Ini semua khurafat sengaja untuk menipu umat, menipu orang awam yang kurang pendidikan. Meskipun Rizik Syihab tidak secara langsung menyebut nama Habib Umar bin Hafidz, pernyataan ini mengundang perhatian publik karena mengkritik klaim serupa yang banyak dipercaya oleh sebagian umat Islam. Pernyataan ini memicu perdebatan di kalangan umat Islam tentang sejauh mana klaim tersebut benar dan sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengingat bahwa klaim kerawuhan ini sangat kuat pengaruhnya di kalangan sebagian kelompok, penting bagi kita untuk mencari tahu apa yang sebenarnya diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah terkait hal ini. Sebagai umat Islam, kita tentu harus selalu merujuk kepada Al-Quran dan Hadits dalam menentukan kebenaran suatu klaim. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika kamu berperkara dalam suatu hal, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih baik dan lebih utama akibatnya." Ayat ini mengingatkan kita bahwa segala urusan, terutama yang berkaitan dengan agama, harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Klaim kerawuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus diuji berdasarkan wahyu dan sunnah yang telah diajarkan. Jika klaim tersebut bertentangan dengan ajaran yang sahih, maka tidak dapat diterima. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan kami ini, sesuatu yang tidak ada, maka ia tertolak." Hadits ini mengingatkan kita bahwa setiap klaim atau tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik klaim kerawuhan maupun lainnya, harus dipertanyakan dan ditolak jika tidak memiliki dasar yang kuat dalam Al-Quran dan Sunnah. Mengapa kita harus hati-hati? Sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung jawab besar untuk selalu berhati-hati dalam mengikuti ajaran atau klaim yang tidak jelas kebenarannya. Terkadang, klaim-klaim seperti ini dapat muncul untuk menarik perhatian atau mendapatkan pengikut. Oleh karena itu, kita perlu terus memperdalam pengetahuan kita tentang agama dengan merujuk kepada sumber yang sahih dan tidak mudah terpengaruh oleh klaim yang tidak jelas. Saat ini, informasi dan klaim dapat tersebar dengan sangat cepat, terutama melalui media sosial dan platform lainnya. Oleh karena itu, kita perlu menggunakan akal sehat dan berpikir kritis dalam menyaring informasi yang masuk. Kita harus memastikan bahwa setiap klaim yang kita terima memiliki dasar yang kuat dan sesuai dengan ajaran yang benar dari Al-Quran dan Hadits. Sebagai penutup, mari kita selalu kembali kepada ajaran yang benar dan sahih. Tidak ada yang lebih penting daripada mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan benar.
Mari kita jauhi klaim-klaim yang tidak memiliki dasar yang jelas dan tetap fokus pada ajaran yang telah diwariskan oleh beliau. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk memberikan tanda suka, komentar, dan berlangganan ke Menuju Cahaya TV agar kita bisa terus memperdalam pemahaman kita bersama. Bersama-sama, kita bisa melangkah menuju cahaya yang membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.